Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini sampean semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan semangat dan tidak ada rasa malas dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, masih dalam pelajaran Shorof kelas 4 ya, dalam sistem pembelajaran daring. Pada pertemuan yang kesekian kalinya ini, kalau yang kemarin kita sudah mempelajari thulathi mazid rubai wazan fa'ala. Anggap saja thulathi mazid rubai wazan fa'ala kemarin, yaitu mendapatkan tambahan tasydid pada ain fi'il, itu sudah selesai semua satu bab ya. Walaupun ada beberapa baris yang belum saya sampaikan, tapi saya anggap sudah selesai dan nanti harus dihafalkan semuanya. Masih ingat cara membacanya ya untuk menghafalkan? Nanti harus dihafalkan mulai dari fa'ala yufa'ilu sampai dengan hanna ayuhanni utahnian sampai selesai ya, dan sampai hanna ayuhanni utahnian sampai selesai. Itu berapa baris itu harus sudah selesai semua, dan nanti dihafalkan, direkam dan di-share ke saya untuk yang putra, dan untuk yang putri di-share ke Ibu Aulia ya. Paham ya? Nah, sekarang kita menginjak ke bab thulathi mazid rubai yang kedua ya, yaitu wazan fa'ala ya, wazan fa'ala. Yang wazan fa'ala ini yaitu mendapatkan tambahan alif setelah fa fi'il ya, mendapatkan tambahan alif setelah fa fi'il. Jadi asalnya fa'ala menjadi fa'ala, asalnya fa'ala menjadi fa'ala, asalnya qatala menjadi qatala, asalnya dzakara menjadi dzakara ya, asalnya doroba menjadi doroba, begitu ya, dan sebagainya ya. Nah, cara mentasrifnya ya, cara membacanya itu wazannya adalah kiasi semuanya ya.
Cara membacanya coba didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Perhatikan panjang pendeknya ya, diperhatikan panjang pendeknya ya. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan ya, wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun ya. Lalu tujuannya untuk apa? Kalimat sulasi diikutkan wazan fa'ala ini menjadi sulasi mazid rubai. Wazan fa'ala ini ada beberapa tujuan ya, ada beberapa tujuan yang nantinya akan kita pelajari nanti ya. Lanjut mawon ya. Ini nanti wazan fa'ala tujuannya adalah satu, lil musyarakah bainatsnaini ya, lil musyarakah bainatsnaini. Jadi satu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang secara bergantian, itu namanya lil musyarakah bainatsnaini. Ingat ya, dari lil musyarakah bainatsnaini ya, itu adalah satu pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang secara berkesinambungan atau secara bergantian, podo kenee. Contohnya yaitu seperti lafadz doroba ya, seperti lafadz doroba ini. Kalau doroba gitu saja maka artinya adalah memukul ya. Doroba artinya adalah memukul. Sedangkan kalau ikut wazan fa'ala karena lil musyarakah bainatsnaini maka artinya menjadi saling pukul memukul ya. Sama apa tidak? Memukul dengan saling pukul memukul. Kalau memukul itu dilakukan satu orang kepada orang lain ya, hanya apa, seorang subjek atau seorang pelaku memukul sasarannya hanya satu kali atau dua kali, pokoknya sasarannya paling menengahi, diam saja. Tapi kalau sudah doroba itu kedua-duanya saling memukul, gepuk-gepukan cara basa Jawane ya. Bahasa Jawanya adalah gepukan, itu doroba. Jadi ada tujuannya, bukan hanya untuk ben berubah atau ben digawe apal-apalan tok. Jadi ada tujuannya ya. Tapi sampean nanti hanya sudah saya jelaskan kemarin, sampean hanya untuk saat ini memahami atau menghafal tasrifannya saja dulu ya, menghafal tasrifannya saja dulu dan menghafal wazan juga sekhotnya. Wazannya itu ya yang saya baca itu tadi ya, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fahuwa mufa'ilun wa dhaka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Setiap perubahan wazan, setiap tasrifannya ya, tasrif itu kan perubahan ya, perubahan wazan menurut sekhotnya ya. Setiap perubahan wazan itu ada sekhotnya masing-masing. Fa'ala itu sekhotnya adalah fi'il madi. Jadi doroba itu fi'il madi, fa'ala sekhotnya fi'il madi. Kita lihat di papan yang sudah saya tuliskan ya. Nah, ini sekhot dan wazan fa'ala.
wazan fa'ala. Ya, ini saya garis seret, ini nanti bisa sampean garis seret biar kalau nulis tidak campur-campur. Fa'ala itu fi'il madi. Ya, jadi wazan fa'ala ini nama seghotnya adalah fi'il madi. Yufa'ilu nama seghotnya adalah fi'il mudhari'. Mufa'alatan ini adalah isim masdar mim. Wa fi'alan, wawunya ini ndak usah ya, yang dipakai adanya fi'alan. Lalu wawunya ini adalah menunjukkan hanya wawu athof gitu saja ya. Perubahannya ada di fi'alan. Ini adalah isim masdar ghairu mim ya. Wawunya ini anda mengikuti bahwasanya ini ikut di atau athof kepada yang sebelum-sebelumnya. Wa fi'alan, wawunya juga begitu, ini bukan termasuk perubahannya ada di fi'alan ya, perubahannya ada di fi'alan, namanya isim masdar ghairu mim kedua. Jadi isim masdar ghairu mimnya ada dua. Ini perbedaan dengan tasrifan yang lain, masdar mimnya ada di depan ya, tidak sama dengan tasrifan yang lain, masdar ghairu mim yang ada di depan, kemudian di belakang baru masdar mim ya. Ini masdar mimnya yang ada di depan, itu menunjukkan yang sering dipakai, yang selalu digunakan adalah isim masdar mim ya. Yang lebih sering digunakan adalah isim masdar mimnya. Ini ya, isim masdar mim, kemudian isim masdar ghairu mim, kemudian isim masdar ghairu mim lagi. Kemudian ini sama seperti yang biasa-biasa, fahuwa ini adalah isim domir, kemudian mufa'ilun ya, lafadz mufa'ilun kalau setelah isim domir isim fa'il ya, isim fa'il. Kemudian isim isyarah ya, isim isyarah, wadaka isim isyarah. Mufa'alun isim maf'ul ya. Mufa'alun ini adalah isim maf'ul. Hampir sama antara mufa'il, kalau tidak ada harokatnya antara mufa'ilun dan mufa'alun ini tulisannya sama. Kalau tidak ada harokatnya antara mufa'ilun dan mufa'alun ini tulisannya sama. Di dalam kitab-kitab kuning tidak ada harokatnya. Lalu bagaimana mengetahui bahwasanya ini adalah isim fa'il dan isim maf'ul? Maka kita nanti harus tahu susunan kalimatnya atau siakul kalamnya, rasa kuduan ya, rasa dalam memaknai kitab itu. Kira-kira iki pantese cocoke dadi isim fa'il atau isim maf'ul. Yang jelas kalau isim fa'il itu pelaku ya, kalau itu menjadi pelaku maka isim fa'il. Kalau itu menjadi objek maka isim maf'ul. Sampai tahu subjek dan objek. Subjek itu yang melakukan, kalau objek itu adalah sasaran pekerjaan. Misalkan kalau memukul, mudharibun misalkan ya, orang yang memukul, orang yang saling memukul itu orangnya. Kalau mudharabun yang saling dipukul ya, yang dipukul beda, yang memukul dengan yang dipukul. Fa'il ini adalah fi'il amar ya, fa'il ini adalah fi'il amar selalu sukun ya. Fi'il amar itu huruf harokatnya jazm atau i'rabnya jazm ya. Fi'il amar i'rabnya jazm, makanya di sini sukun karena sokhe akhir ya, dan tidak bertemu dengan apa-apa. Fa'il fi'il amar. La tufa'il ini adalah fi'il nahi, fi'il nahi ya. Sudah pernah saya jelaskan bahwa fi'il nahi itu sebenarnya tidak ada, atau sebenarnya adalah fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahi ya, didahului oleh la nahi ini. Tufa'ilnya ini adalah fi'il mudhari', asalnya tufa'ilu. Fi'il mudhari' itu adalah kalimat fi'il yang didahului oleh huruf mudhoro'ah ya. Huruf mudhoro'ah itu ada ya,
ada ta, ada hamzah dan ada nun. Nah, yang di sini didahului oleh ya, yang di sini didahului oleh ta. Ya, itu nanti ada tasrifannya sendiri. La tufail ini adalah fi'il nahi. Fi'il nahi kalau di sini. Tapi sebenarnya ada fi'il mudhari yang didahului oleh lan nahi. Eling-eling ya. Mufa'alun, mufa'alun ini adalah isim zaman dan isim makan. Tadi mufa'alun, mufa'alun ini asalnya dua. Mufa'alun yang satu adalah isim zaman, mufa'alun yang satu adalah isim makan. Makanya biasa kadang di sini ditulis dua kali atau tulis langsung mufa'alun, mufa'alun juga boleh ya. Dah paham ya? Nah, kalau paham, kalau sudah paham yang ini, maka kita nanti belajar membaca yang bawahnya ya. Nah, perhatikan apa yang didengarkan oleh Pak Samuel ya. Nanti akan saya beri catatan secara offline juga. Akan saya bacakan mulai dari qatala sampai dengan bayana ya. Didengarkan ya. Nanti didengarkan dan ditirukan. Didengarkan dan ditirukan biar nanti langsung bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan fahuwa muqatilun wa dzaka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun. Bisa ya? Qatala itu wazannya fa'ala. Kalau ditarik ke atas begitu. Yuqatilu wazannya yufa'ilu. Muqatalatan wazannya mufa'alatan. Begitu seterusnya ya. Muqatilun wazannya mufa'ilun. Qatil wazannya fa'il. Gitu. Kalau sehgotnya nah, langsung saja qatala wazannya kan tadi fa'ala. Fa'ala itu kan sehgotnya fi'il madhi. Berarti qatala itu wazannya sehgotnya adalah fi'il madhi ya. Kalau waqitalan sehgotnya apa? Kamu cari wazannya dulu. Wazannya adalah fi'alan. Wazannya adalah fi'alan. Kalau fi'alan berarti wazannya di situ adalah isim masdar ghairu mim kedua. Berarti lafadz qitalan itu adalah sehgotnya adalah isim masdar ghairu mim yang kedua. Kemudian yang ketiga massa. Nah, cara membacanya massa yumassu mumassatan wa misasan fahuwa mumassun wa dzaka mumassun massi la tumassi mumassun. Kenapa ada penekanan? Karena di situ ada tasdid. Tasdid di situ menunjukkan bahwasanya hurufnya dua. Masa sin yang di atasnya ada tasdidnya itu menunjukkan bahwa sinnya itu dua. Jadi asalnya adalah masasa ya, asalnya adalah masasa. Kenapa? Karena itu binanya adalah bina mudhoaf. Jadi nanti kalau bina mudhoaf kamu samakan dengan ini ya, ikutkan wazan, ikutkan dengan mauzun masa ya. Tasrifannya harus diikutkan dengan masa. Misalkan masa yumasu mumasatan wa misasan fawa mumasun wadaka mumasun masi latu masi mumasun. Misalkan farro, nah, bina mudhoaf farro fa karo ro itu rek ya, fa karo ro ada tasdidnya. Ini tulisannya farro itu asalnya faroro. Faroro. Tapi kalau diikutkan wazan fa'ala, kamu harus menyamakannya dengan masa menjadi farro. Menjadi farro, bukan faroro tapi farro.
Tasrifannya bagaimana? Farra yufarru mufarrotan wa firaron fawa mufarrun wa dzaka mufarrun farri la tufarri mufarrun. Paham ya? Ya, paham. Cara mencari wazan dan segotnya bagaimana? Sama dengan yang qatala tadi. Kemudian bawahnya wa'ada, itu adalah misal wawi karena fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Asalnya wa'ada. Asalnya. Fa fi'ilnya yang mana? Yang awal, yang kenceng karo fa itu fa fi'il berupa huruf ilat wawu, makanya dinamakan bina misal wawi. Tasrifannya wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wawi'adan wawi'adan. Ini hati-hati, biasanya terus diwolak-walik nek nasrif iki sering menjadi begini, wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa'iwadan lah salah. Kalau awalnya sudah wawu ya wawu terus, ojo diwalik ya. Wa'ada yuwa'idu muwa'adatan wa wi'adan fawa muwa'idun wa dzaka muwa'adun wa'id la tuwa'id muwa'adun. Nah, sekarang saya tanya anak-anak, mana isim fa'ilnya? Nah, isim fa'ilnya adalah yang pas kenceng karo mufa'ilun, yaitu muwa'idun. Kalau isim zaman makannya ya kang kenceng dengan mufa'alun, berarti muwa'adun ya. Itu isimnya zaman makannya. Kalau isim masdar mimnya ya yang kenceng atau yang lurus dengan mufa'alatan. Jadi muwa'adatan itu adalah isim masdar mimnya. Nah, sekarang yang selanjutnya ya saro yu ya siru mu ya sarotan wajisaron fahuwa mu yasirun wadaka mu yasarun yasir la tu yasir mu yasarun. Bina apa itu? Bina misal ya'i. Kenapa? Karena fa fi'ilnya berupa huruf ilat ya. Mana fa fi'ilnya? Fa fi'ilnya ya yang lurus atau sing kenceng dengan fa tadi ya. Sing kenceng karo fa itu namanya fa fi'il berupa huruf ilat ya. Huruf ilat apa saja? Masih ingat? Ada 3, yaitu alif, wawu dan ya. Ya, ada 3. Ya, ini ya saro huruf ilat ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bina ajwaf. Yang contoh dari bina ajwaf. Bina ajwaf itu apa? Bina ajwaf itu adalah kalimat fi'il tsulasi yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat. Kalimat fi'il yang jumlah hurufnya ada 3, sing jumlah huruf T enek 3, sing tengah-tengah sing pas ain fi'ile ya iku berupa huruf ilat, baik huruf ilat wawu ataupun huruf ilat ya. Kalau berupa huruf ilat wawu maka dinamakan bina ajwaf wawi. Kalau berupa huruf ilat ya maka dinamakan bina ajwaf ya'i. Paham ya? Nah, ini contoh dari huruf ilat atau bina ajwaf wawi dan bina ajwaf ya'i. Di dalam bina ajwaf ini karena huruf ilatnya itu jatuh setelah alif, maka dia harus ditampakkan. Biasanya kalau di sulasi mujarrad bina ajwaf itu huruf ilatnya dirubah menjadi alif ya, karena jatuh setelah fathah dalam satu kalimat maka berubah menjadi alif. Contohnya sona ya, contohnya sona asalnya adalah sowana. Seperti yang ini ana asalnya
asalnya adalah awana. Kalau tidak ada tambahannya biasanya ditulis ana. Bana, ya, bayana. Kalau tidak ada tambahannya maka ya itu harus dirubah menjadi alif karena berharokat jatuh setelah jatuh setelah fathah, ya, dalam satu kalimat maka menjadi bana. Tapi karena ini setelah huruf mati, alif itu kan mati, ya. Alif itu adalah huruf yang selalu mati. Huruf yang selalu mati itu adalah alif, tidak bisa berharokat. Maka ya-nya tidak bisa dirubah menjadi alif lagi, maka harus jadi huruf ilat lagi. Awana, bayana, begitu. Sona kalau diikutkan wazan fa'ala juga menjadi sowana, ya. Kola kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi kowala, ya. Saro itu bina ajaf ya'i, ikut wazan fa'ala menjadi sayaro. Diingat-ingat, ya. Tasrifannya awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan fawwa mu'awinun wa dhaka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan fawwa mubayinun wa dhaka mubayanun bayin la tubayin mubayanun. Nah, saya kira itu saja, ya anak-anak. Nanti kalau kurang jelas diulang kembali sampai 3 kali atau 4 kali. Jika gak paham meneh sampean takok Pak Samuel. Nanti saya beri soal, ya. Saya beri tulisan soal sedikit pas wazan ini, ya. Nanti dikerjakan, ya. Nanti tidak usah dikumpulkan ke sini, cukup di-share saja nanti, ya. Dah, saya kira itu saja. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.